Halo teman bro, kembali lagi bersama Mbak Tika. Kita akan bahas salah satu komik shoujo legendaris sangat legendaris sampai sekarang juga masih di remake terus menerus. Sailor Moon. Nah ini komiknya ada 18 volume. Ada 18 volume, aku punya semua nih, yang jadul tapi ya, bukan yang baru. Sama ada Sailor V. Sailor yang V ngertain si Mercury. Venus ya. Mercury itu Ami kan? Ami. Nah, Mercury itu Ami. Aku tuh suka kebalik-balik. Soalnya aku paling suka Mars, Ray. Ya. Merah. Dan kayaknya itu kalau nggak salah Sailor V dulu baru ada Sailor Moon. Sailor V dulu baru Sailor Moon. Jadi memang secara urutan begitu. Nah, komik ini juga udah pernah terbit ulang di Alex Media tuh Deluxe atau Premium, aku lupa. Jadi kayaknya Deluxe, 12 volume. Iya. Aku tuh dulu pernah punya, tapi kurang berapa volume. Maksudnya bolong-bolong gitu, akhirnya aku jual aja. Nah, terus akhirnya aku beli, ketika ada yang jual bekasnya itu, kebetulan teman jual bekas. Tapi yang jadul ya? Ini terbitan tahun berapa Mas? Yang jadul tuh, terjemahannya ngaco sih, banyak ngaconya terjemahannya yang jadul tuh. Coba lihat dulu, ini terjemahan 94. Oh bukan, 93. Dan aku nih, aku baca kita ini tuh di SD. Iya. SD, aku baca SD. Tapi aku nonton dulu. Sama. Aku nonton dulu. Sama, karena Sailor Moon itu salah satu anime pertamaku. Iya. Anime pertamaku waktu itu kan di beberapa stasiun TV swasta kan udah mulai tuh anime-anime jadul. Ada ini satu angkatan sama Wedding Peach kan ya? Wedding Peach, ya. Wedding Peach, Sailor Moon. Zaman-zaman dia sebelum Sakura sih ingat gue. Iya. Dia sebelum Sakura. Lumayan jauh. Soalnya aku Sakura tuh beneran invest. Nah, Sailor Moon tuh aku nggak inget apapun. Aku cuman inget Tuxedo bertopeng. Iya. Apa tuh aslinya apa tuh namanya? Mamoru. Bukan, aslinya Tuxedo Kamen ya atau? Iya, cuman karena diterjemahkan kan ke bahasa Indonesia jadinya Tuxedo bertopeng. Tuxedo Kamen. Mamoru, habis itu ingat Ray aku sangat ingat sekali. Iya, Sailor Mars. Emang dari dulu aku suka merah sih, cewek-cewek merah, ya. Terus yang strong. Uzumaki Karin. Bukan rambutnya merah kan? Kalau Ray bukan kan? Bukan. Sailornya yang merah kan? Code color-nya. Colornya merah karena suka Sentai kayak gini. Oke. Jadi apa? Kalau ngomongin Sailor Moon itu yang pertama kali kepikiran itu pasti nostalgianya. Benar memorinya. Dan banyak orang-orang seusia atasku tuh yang punya waifu di masing-masing tuh. Wah, aku tuh Ami banget gitu. Ada kayak gitu. Sebelum ada temanku yang nyari istri mirip Ami. Oke. Cari yang mirip Ami. Ami tuh yang Sailor Mercury ya. Sailor Mercury yang biru, yang biru air kekuatannya. Nah, sebenarnya aku tuh merasa Sailor Moon itu sebelum aku baca komiknya ya, sebelum aku baca komiknya sampai selesai itu adalah anime menye-menye. Oke. Karena ingatanku tuh ya Usagi itu kan seperti itu ya. Dojiko. Ya Dojiko banget, habis itu cengeng sekali. Dan ini kan beneran Usagi centric ya Sailor Moon ya. Iya, betul. Literally yang lain tuh guna-guna nggak guna. Pelengkap ya? Pelengkap kan? Iya kan? Usagi centric banget. Dan Mamoru beban. Kalau dulu dulu terlihat keren. Betul. Tapi sekarang ketika di usia yang lebih dewasa baca, ini cowok ngapain anjir, kamu datang ditangkap menyusahkan. Nah, ini literally reverse role. Iya, dia adalah damsel in distress. Damsel in distress-nya di Sailor Moon tuh. Nah, ketika baca ulang, ternyata dark banget. Sebenarnya iya, karena kalau misalnya teman-teman nih yang pernah nonton animenya yang zaman dulu atau mungkin yang remake, itu kan di ending semuanya mati. Iya, di reset kan begitu. Di reset karena aku nggak tahu sih karena nggak mendalami, tapi kayaknya konsep yang diberikan Takeuchi Sensei ini adalah multiverse kan, multiverse. Dan dia tuh menceritakan di multiverse ini si Usagi dan Mamoru seperti ini, di multiverse yang ini dia seperti ini, di yang ini seperti ini. Dan memang ujung-ujungnya semuanya tragedi. Dan penggambarannya cukup tragis ya, maksudku ada yaitu yang pas ketika mati semua, aku tuh mau nyariin gambarnya soalnya ketika di blow sama sinar tuh tengkorak tuh. Iya kan, keluar tengkorak. Aku nggak inget sih waktu itu di animenya apakah digambarkan seperti itu. Nah, aku juga nggak inget di animenya, cuman pas baca anjrit, aku cuman inget kayaknya dulu satu scene itu mereka bergelimpangan gitu.
maksudku kayaknya dulu ingatanku nggak gini deh soal Sailor Moon ini mau shoujo yang sangat ceria gitu. Benar. Turn out it's not that, it's apa ya? Iya. Ini sebenarnya sama kayak Sakura juga. Kita mikirnya ini adalah bacaan atau tontonan shoujo, tapi saat kita lebih dewasa, kita lebih tahu bagaimana dunia bekerja, tidak sesimpel itu. Iya, Ada banyak hal-hal di balik itu yang layernya itu ternyata ini nggak cuma seperti ini. Nggak cuma soal Usagi dan Mamoru yang mereka menumpas, Usagi dan teman-temannya yang menumpas kejahatan karena ada musuh dari kegelapan dan lain-lain, itu tidak ternyata. Walaupun kemudian ada penerimaan, maksudnya tema-tema yang umum diberikan adalah bagaimana masing-masing Sailor itu menerima dirinya. Mereka punya akan selalu punya arc yang ya ternyata Rei itu ya gini, ya dia kan mantannya Mamoru kan. Aku tuh lupa mantan gebetan. Seingatku itu tidak ada di komik. Seingatku tidak pernah. Aku tuh soalnya nggak ingat. Tidak pernah di ini. Aku nggak ingat pas baca, cuman aku ingat kamu cerita. Iya, karena di anime ada. Oh gitu. Di anime ada. Seingatku tuh tidak pernah ditegaskan Di komik. di komik. Seingatku. Soalnya aku nggak ingat juga itu. Makanya aku pengen memastikan. Tapi kan intrik-intrik seperti itu kan umum di komik shoujo kan, bahwa ini itu dan Rei kan terlihat yang paling kakak ya, Onesan. Sebenarnya ada Jupiter. Iya sama Jupiter. Cuman Rei itu menurutku lebih dominan sih. Dia lebih ke meledak-ledak sih. Dia itu menurutku ada untuk jadi apa namanya? Kebalikannya dari Usagi. Iya. Kebalikannya Usagi, dia ada. Kalau Ami dia kan kayak ya udah katalis aja gitu. Sidekick lah, Ami itu sidekick. Iya. Yang aku sebenarnya untuk konfrontasi Usagi. Nah, kalau kita mau bahas 5-5-nya nih. Kalau kita mau bahas 5-5-nya nih, ada Rei, Usagi, Rei, Ami, ya Jupiter itu siapa? Makoto terus Minako. Bukan Minato. Nah, tiga ini aku punya ingatan yang kuat dengan tiga ini. Dengan Usagi, dengan Ami, dengan Rei. Tapi Makoto itu aku nggak begitu kerasa. Menurutku Minako juga dimunculkan hanya untuk Sailor V karena ada Sailor V. Iya. Iya kan? Dia predesor nih. Walaupun kemudian ceritanya ternyata dia itu adalah orang yang malah yang pertama yang orang pertama lah yang punya kekuatan Sailor. Di timelinenya Usagi sebelum dia akhirnya mendapat kekuatan dari Luna, itu Sailor V itu sosoknya udah ada. Dia duluan. Yang ketemu sama Artemis. Belum kucing-kucingnya lucu-lucu ya. Artemis sama satunya apa? Luna. Oh iya, Luna. Yang Luna yang putih ya? Luna itu yang hitam. Luna yang hitam, Artemis yang putih. Buset, aku udah lupa kucing ingat. Kucing hitam dan kucing hitam dan kucing. Nggak ada kucing Oyan ya? Ada dong. Ada di situ. Kita ngomongin ini. Iya. Terus aku juga tidak ingat komiknya Naoki Takeuchi Sensei yang lain selain Sailor Moon. Betul. Sekuat itu sekuat itu kesan presensinya Sailor Moon sampai kayaknya dia bikin komik apa lagi deh. Kalau ngelihat di mengupdate ya, ini kan lagi aku buka, memang beberapa judul itu buatku kurang familiar. Aku nggak tahu apakah memang karena tidak diterbitkan di Indonesia atau gimana. Tapi kebanyakan itu memang karyanya udah lama. Yang paling baru itu beliau bikin komik di tahun 2005. Sebelumnya itu di tahun 2002. Sebelumnya lagi itu baru 98. Ini kan bukti bahwa satu franchise aja, satu IP aja, kalau kamu bisa, kalau ini emang selegendaris itu, ya kamu bisa hidup sampai mati, literally sampai mati. Iya. Tiap 10 tahun akan ada remake atau kan ada live actionnya juga ada. Jelek banget itu. Live action ada. Bukan jelek ya, aneh. Bukan jelek, aneh. Musikal itu banyak. Itu rajin banget dan sampai sekarang kayaknya masih ada itu di grup musikal Takarazuka. Oh iya. Takarazuka kayaknya masih ada. Nah, cuman aku nggak tahu kalau yang untuk tahun ini ya. Sekarang pertanyaannya kenapa sih Sailor Moon tuh bisa segitunya? Soalnya kalau kita ngomongin mungkin belok ke Samurai X, Samurai X itu kan juga salah satu yang tak lekang oleh waktu kan. Tapi dia ada jeda hilangnya. Ya. Dragon Ball tuh yang mirip Sailor Moon. Nggak ada hilangnya tuh, selalu ada. Nah, Sailor Moon tuh
mau itu apa dan karena cewek kan visual sekali kan. Visual sekali, jadi yang hidup tuh ya itu live stage, musikal, habis itu live actionnya aku nggak ngerti motivasi bikin live actionnya apa, aneh banget. Kalau nggak salah ya. Apa? Live actionnya itu bentuknya. Bukan, series. Aku nonton kok. Oh, aneh banget. nggak nonton. Sumpah aneh banget. Aku nggak ngerti, dan ini ditujuin buat cowok sih jelas live actionnya. Oke, fan service. Fan service banget, banget. Aneh tapi aku, I can't. Itu karena menurutku genre magical girl itu tidak seharusnya diterjemahkan ke live action. Iya, nah yang aku pengen diskusikan itu kan salah satunya adalah kenapa sih Sailor Moon bisa sangat tak lekang oleh waktu ini sih? Kalau dariku, menurutku ya, salah satunya kan Sailor Moon itu pionir ya, permulaan dari magical girl. Sebenarnya nggak juga sih, cuman bisa dibilang yang dia paling prominent pada zamannya. Pada zamannya kan, kita tahu ada Wedding Peach. Kemudian waktu ada Tokyo Mew Mew. Aku nggak tahu sih itu jedanya agak lama nggak ya sama Tokyo Mew Mew. Kayaknya nggak begitu lama deh. Nggak begitu lama. Mungkin saat itu memang lagi banyak untuk genre ini ya. Sailor Moon, kurasa mungkin secara karakter kan banyak tuh. Yang tadinya 5, kemudian ditambah lagi ada 3, 4, 3 kan? Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Oh iya, aku lupa Pluto. Pluto kan gitu doang. Pluto itu soalnya dia penjaga kunci kan, penjaga kunci gerbang. Kemudian ada lagi Sailor Star. Masih ada terus. Kemudian belum nyeritain Chibiusa. Sedangkan kalau Wedding Peach selesai. Enggak. Tokyo Mew Mew seingatku juga selesai. A story berarti dia progres kan? Progres, ada progresnya. Kalau aku ngelihatnya sudut pandangnya agak berbeda nih. Dan ini, entah kenapa, formula magical girl itu kalau ditempatkan, kita tahu yang terbaru itu magical girl, itu kan ada magical Doremi yang udah di era-era ini. Kemudian Pretty Cure. Iya, Pretty Cure sampai sekarang kuat sekali. Masih kuat. Cuman kan? dia franchise sih modelnya. Model franchise kan. Jadi ini terus Cure apa. Iya. Sampai ada. Sailor Moon kan enggak. Sailor Moon enggak. Kurasa memang di karakternya, kalau untuk ceritanya kan sebenarnya diulang-ulang dan aja. Dan kemudian kan? Sailor Moon tuh udah jadi template kan. Aku ngerasa Sailor Moon itu tokusatsu. Karena gini, aku mungkin agak kejauhan ya. Sailor Moon itu kan senshi ya. Mereka bilangnya Sailor senshi kan. Pretty Guardian senshi. Soldier. Prajurit kan, prajurit. Nah, lalu formulanya adalah 5 orang dengan warna. Menurutku Sailor Moon itu bisa long last karena dia bisa dinikmati cowok juga. Sentai nggak sih? Bener, makanya tokusatsu. Iya, sentai. Makanya sentai dan kayak formula ada 3 itu kan juga formula sentai kan? Iya, ada tambahan lagi, ada tambahan member lagi. Nah, lalu secara progresi cerita, ketika kita pada saat anak-anak itu nontonnya itu melihatnya sebagai sesuatu yang fua-fua aja, tapi ketika kita dewasa kita look back kok beda, jadi penggemarnya itu nggak berhenti. Oke. Jadi mereka nge-reach lagi. Nah, yang penggemar cowok-cowok dikasihlah itu Sailor live action yang begitulah ya. Oke. Begitulah. Jujur emang belum pernah nonton. Maksudku sengaja nggak sengaja Naokita Kyoto Sensei itu nge-set up Sailor Moon untuk bisa dinikmati baik cowok maupun cewek. Soalnya kalau menurutku hanya dinikmati cewek aja, nggak akan semeledak ini. Iya. Ini aku nggak ngomongin soal daya beli ya, tapi soal ya kepopulerannya dan penerimaan orang ya. Gini, produser di Jepang itu kan patriarkal sekali ya. Yes. Kayaknya agak berat sih. Rasanya. Kita ngomongin apa? Dan ketika ini dilihat oleh produsen, kalau ini aku suka nih dulu, diangkat lagi. Dan ini sebenarnya mungkin itu tadi ya formula tokusatsu atau sentai itu. Karena merchandise-nya juga kenceng banget. Nggak selesai. Nggak selesai. Sebagaimana ada aja merchandise tokusatsu juga, karena ada henshin device-nya. Betul. Ada senjatanya. Kemudian action figurnya juga. Yang kurang memorable memang musuhnya sih. Iya. Kita ya satu season selesai ganti musuh gitu. Tapi as icon 5 Sailor Sensei itu sangat-sangat kuat sekali, sehingga anak kecil dulu yang sekarang dewasa itu masih mau ngikutin terus. Betul. Nah, aku nggak ngerti karena aku juga nggak ngecek apakah regenerasi itu ada, sepertinya nggak sih. Regenerasi apa nih maksudnya? Fans baru dari Sailor Moon tuh loh. Sepertinya nggak sekuat itu loh. Karena
Karena kalau kita lihat secara objektif, sebenarnya nggak bagus-bagus banget emang. Sailor Moon itu. Enggak, generik memang. Iya, generik kan. Dia works karena salah satunya karena pionir aja. Betul. Pionir dan paketnya lengkap tuh, 5 orang, terus kemudian ada ada tuxedo bertopeng yang kalau cowok itu dia bisa ke sana pengen cosplay jadi itu, kalau cewek-cewek, dan Sailor Fuku. Iya. Pada tahun itu kan Jepang lagi keranjingan banget sama Sailor Fuku. Seragam Sailor Fuku. Soalnya kalau kita ngelihat wedding pitch, enggak kan, dia wedding, yang lain wedding, itu juga. Kemudian waktu berubah ke kostum tempurnya pun Battle Armor juga, ya seksi aja. Iya, Battle Armor aja gitu, enggak yang kelihatan Serafku gitu. Menurutku baju Sailor tuh salah satu yang membuat baik-baik cowok maupun cewek di Jepang terutama ya. Bisa relate sekali gitu. Yang cowok tuh jadi pengen lihat sebagai fan service, yang cewek kayaknya cantik deh, kayaknya imut deh. Apa sih sosok yang di look up gitu? Iya. Kayak dicontoh gitu, mau kayak gitu. Walaupun apa yang bisa dicontoh dari Usagi ya? Gak ada sebenarnya. Enggak, relentless-nya dia sih mungkin. Dia tuh relentless sekali kan. Tapi aku benci banget sih Usagi tuh. Semakin ku baca aku semakin benci sih. Kalau aku berisik. kalau aku nonton animenya kan itu udah lama ya. Waktu aku coba nonton ulang, aku tidak ingat kalau Usagi itu se-annoying itu. Ya sama, aku dulu kayaknya biasa-biasa aja. Dan saat dia bertempur, aku merasa ini kayak bukan Usagi. Beda karakter ya. Kayak tiba-tiba switch aja gitu. Iya. Ya itu salah satu kritikku buat Sailor Moon sih. Bahwa Usagi sebagai karakter tuh dia kayak ditulis secara berbeda ketika soalnya kalau kita ngelihat Princess Serenity kan juga orang yang berbeda. Kayak jauh banget tuh. Itu kayak bukan Usagi. Dan kita nggak bisa, aku secara pribadi yang nggak bisa convince ketika sampai tamat pun Usagi akan jadi Serenity. Dengan yang seperti itu, kayaknya nggak. Nanti gimana? Kayaknya nggak. Berubahnya gimana nggak mungkin? Ketulusannya sih mungkin itu sih. Iya. Ketulusannya, dan dia emang setia kawannya kuat sekali, makanya teman-teman juga setianya bukan main. Iya. Oke, apa lagi? Oh, satu lagi, Uranus atau Neptunus? Yang androgini itu? Uranus itu aku suka banget sih. Dan aku nggak tahu apakah memang ini zaman dulu trennya kayak gitu ya, seperti di Sakura. Itu kan ada beberapa yang menurutku secara itu ambigu. Menurutku memang pada saat itu komikus shoujo emang lagi melampiaskan. Kalau zaman dulu kan emang eksperimen nggak sih kayak gitu juga? Bukan eksperimen, menurutku melampiaskan kepenginannya. Karena zaman dulu tuh kan ada kekangan kan. Kalau sekarang kan emang lebih bebas ya. Dan ini tiba-tiba notice sesuatu nih Mas Daris. Takeuchi Sensei itu adalah istri dari Togashi Sensei. Benar. Mangakanya Hunter. Di Hunter x Hunter itu ada tokoh Kurapika. Oh iya juga ya. Itu kan ambigu tuh. Sampai sekarang masih jadi perdebatan kan. Apakah mungkin bisa jadi sih. Dari melihat Kurapika itu terus terciptalah Uranus? Enggak, kebalikannya. Oh iya deh. Duluan bukan. Hunter, karena dulu Takeuchi Sensei itu adalah asistennya. Oh iya, bukan duluan Sailor Moon dah. Hunter itu tahun Hunter tuh 2000-an loh. Enggak lah. Hunter itu sebelum One Piece kan? Iya. Iya sih kayaknya. Ya it works both ways sih. It works both ways sih sebenarnya. Mau gimana mereka suami istri, jadi mungkin saling mempengaruhi itu hal yang menarik sih. Entah mana yang mempengaruhi mana gitu. Cuman ada kemiripan di situ. Dan Togashi Sensei kan sebelum Hunter x Hunter ada Yu Yu Hakusho. Itu juga Kurama juga. Kayak emang dipengaruhi. Tapi secara umum memang komikus zaman dulu tuh komikus cewek ya selalu ada karakter androgini gitu loh. Yukito. Ya Yukito. Nah, kalau kita ngomongin CCS udah lebih chaos lagi tuh. Itu beda konten lagi tuh nanti. Oke, itu aja ya. Itu aja bahasan kita soal Sailor Moon, kan bener kan panjang kan? Nggak mungkin ngomongin Sailor Moon tuh pendek gitu. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya.